Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan pendidik semuanya? Kali ini izinkan saya untuk mencoba memaparkan koneksi antar materi modul 3.3 Pendidikan Guru Penggerak, yaitu mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Banyak hal yang menarik yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 3.3 Pendidikan Guru Penggerak ini. Di antaranya adalah adanya perubahan paradigma dalam pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan berdasarkan pendekatan berbasis masalah. Sekarang sudah bergeser kepada pendekatan berbasis aset. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, dalam pengambilan keputusan selalu memprioritaskan hasil evaluasi dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi pokok permasalahan sebuah evaluasi tentu adalah kekurangan atau kesalahan. Sehingga untuk memutuskan tindakan ke depannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis masalah. Namun, setelah saya mempelajari modul 3.3 ini, masalah tidak lagi menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan. Karena di setiap masalah juga ada aspek positifnya. Karena di balik masalah pasti ada kelebihan yang bisa dijadikan sebagai suatu aset. Dan kita harus memandang semua hal ke arah yang positif. Dan setelah saya mencoba menerapkan ini, saya merasa ada kekuatan yang saya miliki untuk merancang sebuah keputusan atau program yang berdampak positif pada murid. Dan itu menjadi sangat mudah karena kita selalu berpikir positif tentang suatu kelebihan yang menjadi aset kita. Suatu komunitas pendidikan harus optimis dalam hal mengelola sumber daya dan aset yang dimiliki sebagai suatu kekuatan atau potensi sekolah. Masalah atau kekurangan yang dimiliki oleh suatu sekolah tidak lagi menjadi hambatan untuk memajukan pendidikan dan mewujudkan visi dan misi dan tujuan sekolah yang berpihak kepada murid. Namun, fokus suatu masalah adalah kebiasaan yang sudah membudaya dan untuk mengubah sebuah kebiasaan bukanlah hal yang mudah sehingga butuh proses belajar, butuh kolaborasi dan pemahaman yang matang antar warga sekolah. Jika pola pikir positif yang sudah tertanam antar warga sekolah, maka sebuah perubahan yang positif juga akan mudah direalisasikan. Dan program yang berdampak positif pada murid akan mudah terlaksana. Dalam hal mengambil keputusan guna merancang semua hal yang berpihak pada murid, hendaknya kita menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan menerapkan 9 langkah pengujian, sehingga keputusan yang diambil dapat menghasilkan sebuah keputusan yang bijak dan berpihak pada murid. Selain itu, dalam merancang program sekolah yang berdampak pada murid secara matang, kita juga harus menerapkan manajemen perubahan dengan model inquiry apresiatif Bagja. Bagja merupakan akronim dari BAGJA, di mana B artinya buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi, serta menerapkan manajemen risiko. Dan untuk keberlanjutan program perlu menerapkan metode MELR atau monitoring, evaluation, learning, dan reporting. Dengan demikian, program diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun mengenai pemetaan aset atau sumber daya yang ada di sekolah, baik sumber data fisik maupun non-fisik, juga sangat penting untuk mengoptimalkan keterlaksanaan sebuah program yang berdampak pada murid. Setelah pemetaan dilakukan, langkah berikutnya adalah mendayagunakan potensi sekolah sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan merdeka belajar dan terciptanya profil pelajar Pancasila dan budaya positif sekolah. Berikutnya mengenai koneksi antar materi.
Modul 3.3 adalah modul penghujung dari serangkaian modul dalam Diklat Calon Guru Penggerak. Dalam modul ini mengajak saya untuk kembali mereview kegiatan dan rutinitas yang saya lakukan dalam menjalani pengabdian dan peran sebagai seorang guru. Dalam modul 1.1 membahas filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa guru mempunyai peran strategis untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat bahagia dan selamat baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Adapun dalam mengelola program sekolah yang berdampak pada murid, hendaknya senantiasa melibatkan murid dan memperhatikan pengembangan potensi atau kodrat murid. Dalam modul 1.1 ini juga dibahas bahwa murid adalah pribadi yang unik dan utuh, sehingga guru sebaiknya dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat murid. Dengan kita memahami kodrat murid, maka kita akan lebih mudah dalam merancang program yang berdampak positif pada murid. Kemudian modul 1.2 membahas mengenai nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai dari seorang guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai dan peran dari guru penggerak tidak terlepas dari cita-cita mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Dalam menjalankan perannya, seorang guru tidak hanya cukup sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, namun juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam pengelolaan program sekolah yang berpihak kepada murid. Dalam modul 1.3, dalam merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dengan tentunya terlebih dahulu memetakan aset atau sumber daya sekolah dan mengembangkan aset atau potensi yang bisa dikembangkan untuk merencanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Dengan pendekatan inquiry apresiatif bagja, kita dapat dengan mudah merancang program yang berdampak positif pada murid karena kita melibatkan semua pihak dan melihat semua aset yang ada. Pada modul 1.4, modul ini membahas tentang budaya positif berupa lingkungan yang mendukung perkembangan potensi, minat, dan profil belajar murid, terutama kekuatan kodrat yang ada pada murid-murid. Ibarat petani, seorang guru hendaknya dapat mengoptimalkan sumber daya lingkungan yang positif dan mengembangkan budaya positif agar anak-anak murid-murid dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan mendukung program yang berdampak pada murid. Dengan pembiasaan budaya positif, maka insya Allah akan tercipta profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang kita semua harapkan. Adapun pada modul 2.1, modul ini membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan pelayanan terbaik yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan solusi atas beragamnya karakteristik dan kecerdasan murid. Sebelum merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru hendaknya terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar murid. Hal ini dilakukan untuk mengetahui aset atau kekuatan yang dimiliki oleh murid. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kita memberi ruang kenyamanan dan kebahagiaan untuk murid dalam belajar, dan ini tentunya juga akan turut membuat guru nyaman dan bahagia dalam belajar sehingga terciptalah suasana atau iklim merdeka belajar.
Pada modul 2.2, dalam modul ini seorang guru dilatih dan diasah untuk mampu mengembangkan kompetensi sosial dan emosional pada diri murid dengan menerapkan pembelajaran KSE atau kompetensi sosial emosional. Kita mengembalikan kesadaran diri secara penuh kepada murid sehingga mereka tenang, fokus, berempati, termotivasi, dan bertanggung jawab. Teknik mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang didasarkan pada program yang berpihak pada murid dan mewujudkan merdeka belajar dan budaya positif di sekolah. Kemudian pada modul 2.3, modul ini membahas tentang praktek coaching yang merupakan teknik atau strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam menuntun anak dan menggali potensi yang dimiliki oleh anak. Coaching juga memberikan keleluasaan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir. Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan sumber daya murid, mengembangkan kepemimpinan murid, menggali potensi murid untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan anak setinggi-tingginya. Berikutnya modul 3.1, modul ini membahas tentang pengambilan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru harus dapat mengambil keputusan secara bijak, yaitu keputusan yang berpihak pada murid. Dasar, prinsip, serta paradigma atau nilai dalam pengambilan keputusan haruslah konsisten, terutama jika berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Dan dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian sehingga keputusan yang kita ambil lebih tepat, lebih cepat, dan tentunya berpihak kepada murid. Modul 3.2 membahas tentang pengelolaan sumber daya, bahwa seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran maupun pengelola program sekolah harus dapat memetakan dan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah, baik aset fisik maupun non-fisik. Pendekatan berbasis aset akan lebih dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sekolah sebagai komunitas belajar dibandingkan dengan pendekatan berbasis masalah. Paradigma berpikir harus melihat sisi positif yang dimiliki oleh sekolah. Dengan berfokus pada aset yang dimiliki, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid akan dapat terencana dengan baik. Dan modul 3.3 membahas tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dengan memahami dan menerapkan semua modul dalam pendidikan guru penggerak, maka akan terciptalah program sekolah yang berdampak positif pada murid. Demikian koneksi materi modul 3 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.